Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Sekarang kita akan masuk di materi. Bisa ketua kelasnya pimpin doa? Ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Oke anak-anak, sebelum kita masuki materi, bisa sekarang berdiri dulu, kita pemanasan. Yang pertama, angkat tangannya ke depan. Dihitung 1 sampai 8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silakan duduk. Sebelumnya anak sudah pernah mempelajari apa itu lompat jauh? Belum, Bu. Oke, belum. Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian apa itu lompat jauh. Oh ya, maaf, sebelumnya Ibu belum absen dulu ya. Ya, Bu. Oke. Kalau hadir bilang hadir. Absen pertama Yasjini Putri, Hadir, Bu. Mawar Lestari, Hadir, Bu. Alda Eka Wulandari, Hadir, Bu. Arlisa Dewi Bau. Hadir, Bu. Oke, baik. Ada yang sakit atau ada yang izin? Ada yang Ada yang masih di jalan. Masih di jalan. Langsung saja anak-anak, masuk di materi, yaitu pengertian lompat jauh gaya jongkok. Pengertian dari lompat jauh gaya jongkok yaitu adalah salah satu gaya dalam cabang olahraga atletik nomor lompat jauh, di mana saat melayang di udara, tubuh berada dalam posisi jongkok, tangan kedua lutut ditarik ke arah dada, dan kedua tangan membantu menjaga keseimbangan mendarat. Paham anak-anak? Paham, Bu. Kayaknya kenapa kurang semangat ini hari? Belum sarapan. Oh iya. Lanjutkan kita, Bu. Baik, sekarang masuk di tujuan lompat jauh. Yang pertama yaitu menghasilkan lompatan jauh sejauh mungkin dengan teknik yang benar melalui awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Kedua yaitu melatih kekuatan, kecepatan, dan kelincahan tubuh terutama otot tungkai. Dan ketiga yaitu mengembangkan koordinasi gerak tubuh karena lompat jauh membutuhkan kerjasama antara tolakan, melayang, dan mendarat. Keempat, meningkatkan keterampilan atletik dasar yang bermanfaat untuk berbagai cabang olahraga lain. Dan yang kelima, mencapai prestasi dalam perlombaan baik tingkat sekolah maupun kompetisi resmi. Dan yang keenam, terakhir, memberikan pengalaman belajar gerak bagi siswa agar terbiasa melakukan keterampilan motorik yang kompleks. Anak-anak sampai sini ada yang paham?
dengan tujuan dari lompat jauh gaya jongkok. Bagaimana anak-anak, paham? Karena satu yang menjawab, coba Alisa sebutkan salah satu tujuan dari lompat jauh. Berdiri bisa. Yang pertama itu Salah satu saja. melatih kekuatan, kecepatan, dan kelincahan tubuh, terutama otot tungkai. Oke, silakan dulu. Beri tepuk tangan pada temannya. Oke, Mawar, sebutkan salah satu. Berdiri bisa. Meningkatkan keterampilan atletik dasar yang bermanfaat untuk berbagai cabang olahraga. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Baik. Selanjutnya yaitu 4 teknik dasar lompat jauh. Itu adalah 4 ya anak-anak. Yang pertama yaitu awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Baik, yang pertama yaitu awalan. Awalan dilakukan dengan lari secepat mungkin di lintasan awalan. Biasanya itu 30 atau 40 meter. Tujuannya menghasilkan kecepatan yang maksimal sebelum melakukan tolakan. Paham anak-anak? Bu. Oke. Ada yang terlambat. Ada yang terlambat, silakan masuk. Kenapa bisa terlambat, Agus? Halo Bu, macet Bu. Macet. Oke, silakan duduk di tempatnya. Oke, kita lanjut anak-anak. Dari pengertian awalan yaitu tujuan utama dari awalan yaitu membangun kecepatan linear yang akan dikonversi menjadi kekuatan vertikal dan horizontal saat melompat sehingga mempengaruhi jarak lompatan secara signifikan. Yang kedua yaitu terdiri dari fase awal, jalan cepat terkontrol, fase tengah percepatan maksimal, dan fase akhir persiapan untuk melompat dari pijakan. Dan yang ketiga yaitu teknik penting dalam awalan yaitu tubuh tetap lurus seimbang dan langkah-langkah teratur dengan jarak yang cukup dan pandangan tetap ke depan memastikan arah yang benar. Nah, saat awalan itu posisi tubuh itu fokus ke depan ke arah yang kita akan lakukan tolakan. Fokus dan pastikan nanti selagi kita melakukan tolakan itu biar fokus ke papan tolakan. Karena paham dari pengertian yang Ibu jelaskan tentang awalan? Paham. Kalau paham bilang paham ya anak-anak. Baik, sekarang masuk di pengertian tolakan. Di sini ada tolakan dilakukan dengan kaki terkuat pada papan tolakan. Kedua yaitu saat kaki dengan menyentuh pijakan lutut dan pinggul ditekuk secara cepat untuk menampung gaya. Kemudian segera diputar ke atas dan ke depan dengan kekuatan maksimal dari otot paha, betis, pinggul, tangan juga bergerak cepat ke atas dan ke depan untuk menambah momentum. Dan yang ketiga yaitu saat tolakan selesai, kaki di belakang menuntut cepat, tubuh sedikit membungkuk ke depan dan kedua lengan berada di atas kepala untuk memaksimalkan ketinggian dan arah lompatan. Yang terakhir, teknik tolakan yang salah dapat menyebabkan hilangnya kecepatan, sudut yang tidak optimal, atau ketidakseimbangan di udara yang langsung mempengaruhi jarak lompatan. Baik, bisa dilihat anak-anak dari gambar di
di proyektor ini tolakan saat melakukan tolakan. Ya, ada tambahan dari Ibu, saat melakukan tolakan itu kita itu jangan melewati papan tolakan, karena kalau melewati papan tolakan itu akan diulang atau mungkin bisa didiskualifikasi. Bagaimana anak, paham? Bu. Agus, coba sebutkan 3 dari pengertian tolakan yang Ibu jelaskan. Bisa berdiri? Ya. Yang pertama itu Bu, tolakan dilakukan dengan kaki terkuat pada papan tolakan. Baik. Yang kedua, tolakan kaki menolak kuat ke tanah sambil sedikit mengangkat pinggul. Dan yang ketiga, tangan diayunkan ke atas depan untuk menambah daya dorong. Oke, baik. Beri tepuk tangan kepada temannya. Baik, sekarang kita masuk di materi yang ketiga, yaitu melayang. Melayang dalam gaya jongkok. Yang pertama yaitu setelah menolak, badan melayang di udara. Kedua, dalam gaya jongkok, lutut ditarik ke dada, kaki ditekuk seperti posisi jongkok. Dan yang ketiga yaitu kedua tangan berada di depan untuk menjaga keseimbangan. Ibu akan menjelaskan dari tujuan utama dalam melayang gaya lompat jongkok. Yang pertama yaitu menjaga posisi tubuh agar tidak terbalik atau terjatuh sebelum mendarat, serta memaksimalkan jarak horizontal dan mengatur kedudukan tubuh sesuai gaya lompatan yang digunakan, misalnya gaya jongkok yang materi di atas. Dan yang kedua yaitu setelah melakukan tolakan, tubuh sedikit membungkuk ke depan dengan lutut ditekuk dan kaki mendekati ini bokong atau yang di atas pinggul. Lengan dibawa ke bawah dan ke belakang untuk menyeimbangkan tubuh selama melayang. Tubuh akan berputar sedikit maju sehingga saat mendarat berada di depan kaki. Baik, yang ketiga yaitu tubuh tetap terkoordinasi, lutut tidak terlalu tekuk atau terlalu lurus, dan pandangan tetap ke depan dan memantau area pendaratan. Dan yang keempat, dalam melayang yaitu posisi melayang yang salah dapat menyebabkan tubuh mendarat terlalu cepat, menyimpang arah, atau bahkan melanggar aturan. Misalnya kaki menyentuh tanah sebelum area di bawahnya atau pinggul menyentuh pada tanah. Baik anak-anak, bisa dilihat di gambar melayang. Cara melayang pada lompat jongkok yaitu setelah menolak kita melayang, posisikan tangan saat melayang di udara itu bisa kayak diayunkan biar menjadi tambah dorongan saat kita melayang untuk mendapatkan hasil daratan yang maksimal. Paham anak-anak? Paham? Kurang semangat kayaknya hari. Bagaimana anak? Kurang paham? Ada yang paham? Paham? Paham, Bu. Oke, baik. Coba Yesci, sebutkan dari 3 ini pengertian dari melayang. Ya, seperti ini. Salah satunya, Bu. Ya. Dalam gaya jongkok, lutut itu ditarik ke dada, kemudian kaki ditekuk seperti posisi jongkok. Oke, baik. Terima kasih. Boleh duduk. Silakan beri tepuk tangan kepada temannya. Nah, baik. Sekarang di materi yang terakhir, mendarat. Pengertian pendaratan yang pertama yaitu pendaratan dilakukan dengan kedua kaki lurus ke depan. Yang kedua, tangan diayunkan ke depan agar badan tidak jatuh ke belakang. Dan yang ketiga yaitu lutut
untuk meredam benturan. Baik, bisa juga dilihat anak-anak saat melakukan pendaratan. Gambarnya sama ya tadi yang sama melayang. Saat melakukan pendaratan, posisikan tubuh dengan posisi jongkok. Dengan posisi jongkok, kalau bisa itu tangan ke depan dan posisi pinggul juga ke depan, agar waktu pengambilan nilai itu waktu mendarat dengan gaya jongkok bisa diambil dari yang bagian depan untuk pengambilan nilai. Ibu akan menjelaskan pengertian dari tujuan utama dari pengertian mendarat. Yang pertama yaitu mendarat dengan aman, memastikan posisi tubuh sesuai aturan gaya lompatan yang digunakan, dan memaksimalkan jarak dengan menyentuh tanah pada titik terjatuh yang mungkin. Dan yang kedua yaitu proses pada gaya jongkok, yaitu saat mendekati tanah, atlet membungkuk lebih dalam dengan lutut ditekuk ke depan dan kaki mendekati bokong. Kaki pertama yang menyentuh tanah adalah kaki belakang, yang tadinya di belakang saat tolakan, kemudian diikuti kaki depan. Setelah menyentuh tanah, tubuh melanjutkan gerakan maju sambil tetap membungkuk untuk menghindari terjatuh ke depan dan memaksimalkan bokong berada di depan kaki. Itu yang aturan utama dalam gaya jongkok ya anak. Ketiga yaitu tubuh tetap tertekuk untuk menampung benturan. Lutut tidak melampaui jari kaki untuk mencegah cedera, dan punggung tetap lurus, dan atlet harus menghindari menyentuh tanah dengan tangan atau badan lainnya selain kaki sebelum posisi akhir tercapai. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pengaruh pada hasil dalam mendarat, yaitu mendarat yang salah, misalnya kaki depan menyentuh tanah duluan atau tubuh terjatuh ke depan, dapat menyebabkan penilaian itu kurang atau jarak yang lebih pendek atau bahkan didiskualifikasi. Baik anak-anak, paham? Bagaimana anak-anak? Paham? Paham, Bu. Oke. Baik, Ibu akan menampilkan video salah satu tutorial dalam melakukan lompat jauh gaya jongkok. Bisa dilihat videonya anak-anak. Itulah video di atas. Bisa diulang, bisa Ya, sebentar. Baik, Ibu akan putar sekali lagi. Baik, itulah video yang Ibu tampilkan tutorial dalam melakukan lompat jauh gaya jongkok. Baik, sebelum Ibu mengakhiri materi kali ini, Ibu akan kasih kuis pada kalian, pertanyaan. Baik, nanti bisa kalian jawab. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan kalian jawab. Nanti berdiri. Ibu kasih waktu 5 menit, kalian jawab. Nanti jawab satu-satu, berdiri ya anak.
bisa? Ini bisa cari jawabannya di Bisa. ChatGPT gitu. Ya, bisa cari jawabannya di AI ya, anak-anak. Silakan. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanya. Oke. Selagi kalian lagi menjawab pertanyaan, Ibu juga akan menjelaskan pertemuan selanjutnya. Kita bikin video ya di rumah, bikin video tentang gerakan lompat jauh. Itu waktu bisa mungkin 10 menit. Kalian kerjakan, minggu depan bisa dikumpulkan tutorial cara melakukan gerakan lompat jauh. Mungkin kalau ada yang sudah atau mantap sama jawabannya bisa? Ya. Oke. Saya sudah jawab. Oke, baik. Nah, Yesci bisa berdiri. Ini Bu dibacakan dengan Ya, soalnya langsung jawabannya. Adapun soal yang saya dapat, apa peran kekuatan otot, bagian mana yang paling penting dalam menghasilkan kecepatan dan kekuatan saat melompat? Jawabannya itu dalam melompat, kekuatan otot yang paling penting adalah otot-otot yang terlibat dalam gerakan ekstensi atau perpanjangan seperti sendi lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Oke, sudah? Atau ada lagi? Boleh sedikit? Ya, lanjutkan. Otot-otot ini bekerja sama untuk menghasilkan kekuatan dan kecepatan yang diperlukan untuk melompat. Baik, beri tepuk tangan pada Yesci. Silakan duduk. Ada yang sudah? Belum Bu. Ya. Saya nyantar. Bagaimana saudara Agus? Naya Agus, sudah mendapat jawabannya? Sudah Bu. Oke. Bisa berdiri? Apa tujuan utama yang dilalui dalam lompat jauh? Tujuannya itu berlari dengan cepat, maksimal, dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, ada tolakan. Fungsinya itu untuk mengubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Tujuannya melakukan tolakan yang kuat dan efektif untuk mendapatkan ketinggian dan jarak lompatan. Dan yang ketiga itu ada melayang. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh dan mempersiapkan pendaratan. Tujuannya melakukan gerakan jongkok untuk menjaga keseimbangan dan mempersiapkan pendaratan yang aman. Dan yang terakhir itu pendaratan, Bu. Fungsi utamanya untuk mengurangi kecepatan dan menjaga keseimbangan tubuh. Adapun tujuannya yaitu melakukan pendaratan yang aman dan efektif untuk menghindari cedera. Kemungkinan itu, Bu. Baik, terima kasih. Nah, terus beri tepuk tangan pada temannya. Selanjutnya, oke, silakan. Namawar, berdiri. Mengapa teknik ayunan tangan dan pijakan kaki yang tepat sangat berpengaruh pada kualitas lompat jauh gaya jongkok? Jawabannya itu Bu,
karena ayunan tangan menghasilkan momentum tambahan dan menjaga keseimbangan, sedangkan pijakan kaki yang tepat. Jawabannya itu sudah. Oke, terima kasih Mawar. Beri tepuk tangan kepada temannya. Selanjutnya, oke, Nalisa, silakan berdiri. Baik, pertanyaannya itu bagaimana posisi tubuh yang benar saat mendarat agar tidak terjadi pelanggaran aturan dan memaksimalkan jarak lompatan? Ya. Jawaban itu posisi tubuh yang benar saat mendarat, tubuh sedikit membungkuk ke depan, kedua kaki diluruskan dan mendarat bersamaan di atas pasir. Kemudian luncurkan badan maju agar bagian belakang tubuh tidak menyentuh pasir lebih dulu. Oke, baik. Terima kasih Nalisa. Beri tepuk tangan kepada temannya. Selanjutnya, bagaimana Nak Alda? Belum? Belum, Bu. Iya, bisa dicari. Bu, Ya. Silakan berdiri, Nak Alda. soal itu apa perbedaan utama antar lompat jauh gaya jongkok dengan gaya lainnya? Oke. Gaya jongkok tubuh membungkuk rendah. Gaya lainnya itu tubuh lebih tegak saat start, tidak ada penumpakan tangan. Sudah itu saja. Oke, baik. Terima kasih Nalda. Silakan duduk. Oke, anak-anak. Sebelum mengakhiri materi kali ini, Ibu akan jelaskan kesimpulan dari materi Ibu yang saya jelaskan. Kesimpulan dari semua materi lompat jauh, gaya jongkok melatih kecepatan, kekuatan, kelincahan, koordinasi, dan keberanian, serta untuk menguasai keterampilan lompat jauh secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan materi kali ini. Pesan dari Ibu bisa kalau kalian di rumah bisa lakukanlah praktek di depan rumah. Kalau ada pasir di depan rumah itu bisa sekali-kali mempraktekkan pengertian dari 4 gaya jongkok yang Ibu jelaskan. Dan jangan lupa, dan tugasnya di rumah yaitu bikin video durasi 10 menit 4 teknik dasar lompat jauh ya Nana. Oke, baik anak-anak, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Ketua kelas bisa pimpin doa sebelum pulang. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Kurang dan lebihnya dari Ibu mohon dimaafkan. Materi kali ini semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.